Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mulai 2029 keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum akan dilaksanakan secara terpisah, yaitu dari pemilu DPRD, DPD, maksud kami DPR, DPD, Presiden dan Wapres dengan pemilu DPRD maupun Pilkada. Sehingga pemirsa pemilu yang biasanya dilaksanakan dengan 5 kotak nanti tidak berlaku kembali. Dan pemirsa hal ini dilakukan juga untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan juga memperhitungkan kemudahan dan juga kesederhanaan bagi pemilih dan dalam pelaksanaan hak pilih dalam wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dan pemirsa putusan MK tersebut juga sudah dinilai final dan binding. Lantas bagaimana dari Komisi 2 DPR RI menanggapi putusan tersebut? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Ahmad Heriawan dari fraksi PKS. Bapak izin Pak, bagaimana dari DPR RI menanggapi dari putusan MK tersebut? Ya, DPR RI maupun Komisi 2 belum ada tanggapan resmi ya. Yang ada adalah tanggapan personal masing-masing anggota DPR RI. Saya pun ini menanggapi atas nama pribadi ya, tidak atas nama kelembagaan. Tentu kita hormati, hormati sekali lagi keputusan MK nomor 3 2024 yang menyatakan bahwa pilkada dan pemilu untuk kabupaten, kota, dan provinsi itu dipisah ya, dilaksanakan setelah pileg nasional untuk DPD dan DPR RI dan pilpres. Ya kurang lebih 2 tahun sampai 2,5 tahun, 2 tahun sampai 2 tahun 6 bulan. Tentu implikasinya tidak sederhana karena menjadi terpisah ya. Satu sisi memang keputusan MK ini final dan mengikat. Tapi di sisi yang lain ada tabrakan dengan Undang-Undang 45 ya. Karena di Undang-Undang 45 DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu masih ke rezim DPR, masuk ke rezim pemilihan umum. Sehingga di Undang-Undang 45 dinyatakan sebagai pemilihan umum yang mencakup DPR RI, DPD RI, DPD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota. Ini yang jadi persoalan ya. Oleh karena itulah tentu pada posisi kita harus menghormati dan mentaati amar putusan dari Mahkamah Konstitusi di surat keputusan MK nomor 3 2024. Saat yang sama juga kita harus mendiskusikan lebih jauh lagi seperti apa implikasi ke depannya, termasuk implikasi ada menabrak ya ketentuan yang ada pada Undang-Undang 45. Saya kira itu situasinya. Sekarang sedang ada diskusi, sedang dibincangkan. Nah, nanti tentu para pihak khususnya pimpinan-pimpinan fraksi termasuk tentu sikap partai politik secara menyeluruh, secara umum yang menjadi induk semuanya fraksi-fraksi pasti akan ada rembuk, ada pendapat dan ada rembukan untuk sampai kepada kesimpulan seperti apakah sikap DPR secara resmi terkait dengan SK Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024. Pak, terkait demokrasi Pak, sebenarnya pemisahan ini sebenarnya kalau Bapak memandang apakah ini sebenarnya memperkuat atau memperlemah dari demokrasi di Indonesia sendiri? Ya, kalau cara pandang para penggugat itu akan memperkuat karena masyarakat tentu cukup kesulitan untuk memilih secara akurat ya ketika harus memilih dengan 5 pilihan. Ada coblosan untuk presiden, untuk DPR RI, untuk DPD RI, untuk DPRD provinsi dan DPD kabupaten dan kota. Itu kan 5 coblosan ya. Itu cukup melelahkan, mengingatnya pun cukup sulit. Untuk menghasilkan yang terbaik boleh jadi ada sedikit terganggu karena tidak bisa ya memikirkan 5 sekaligus pada saat yang bersamaan. Itu dari sisi itu tentu para pihak menyatakan bahwa ini lebih efisien, lebih efektif. Begitu ya. Terus kemudian partai politik juga tidak akan terlalu berat
ada jeda untuk menentukan ya pencalonan ya. Itu dari sisi itu. Nah, sisi yang lain tentu ya pada saat yang sama tadi ada tabakan Undang-Undang 45 itu persoalannya saya kira. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya. Selamat bertugas kembali. Baik, baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Ahmad Heriawan terkait dengan pandangan dari DPR RI menyikapi dari putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemisihan pemilu. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.